Bang, pupuk dasar pakai apa? Jarak tanam berapa? Dan perawatannya di fase pertumbuhan dan pembuahannya seperti apa? Oke, saya jawab di sini ya, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kita sedikit update dulu untuk perkembangan tanaman cabenya di pagi hari ini, guys. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk kondisinya sangat subur dan sehat-sehat semuanya. Akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Nah, kita mulai dari pengolahan lahan dulu, guys. Nah, untuk pengolahan lahan sendiri di sini kita terutama untuk digemburkan dulu ya, untuk bedengannya ataupun lahannya. Terus kita taburin dolomit ataupun kita taburin pupuk kandang seperti kohe ayam ataupun kambing, itu juga bisa. Dan yang kedua adalah fermentasi lahannya sendiri ataupun bedengannya sendiri. Nah, di situ adalah kunci penting untuk tanaman kita tetap sehat di fase pertumbuhan sampai pembuahan, agar tidak terjadi serangan jamur di saat tanaman kita sudah subur. Nah, itu kalau untuk pupuk dasarnya dan pengolahan lahannya seperti itu ya. Kemudian untuk jarak tanamnya, guys. Nah, di sini Bang Ut atau rumah impianku di sini untuk jarak tanamnya buat teman-teman semuanya ya. Ini jarak tanamnya kurang lebih di 30 cm. Ini terlalu dekat dan terlalu mepet ya. Jadi jangan ditiru atau jangan diaplikasikan ke tanaman teman-teman. Kalau untuk jarak idealnya itu adalah 40, 50 sampai 60. Itu untuk jarak tanam yang cukup lumayan aman lah. Karena mengingat untuk tanaman cabai itu kalau sudah rimbun akan mengurangi sinar matahari pada lahan kita, dan nanti akan terjadi kelembapan dan berakibat kumpulnya dan tumbuhnya jamur-jamur jahat yang ada di lahan atau bedengan kita. Nah, seperti itu untuk jarak tanamnya yang ideal dan yang bagus buat teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk perawatan dari fase vegetatif. Dari fase vegetatif awal ataupun pindah tanam sampai fase generatif. Kita mulai dulu dari pemupukan awal saat pindah tanam ya. Kalau saya sendiri untuk pindah tanam itu di umur 30 HSS ya, sudah bisa pindah tanam, atau mungkin lebih cepat juga nggak apa-apa. Tergantung kondisi bibitnya teman-teman ya. Dan yang paling utama adalah untuk memilih bibit atau varietas yang tahan virus dan tahan hama. Itu kuncinya. Itu juga salah satu penolong untuk tanaman kita agar lebih kuat menahan virus ataupun hama-hama yang menyerang pada tanaman cabai. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemupukan awal di fase vegetatif, saya sendiri kalau untuk baru pindah tanam itu yang penting dikuatin fosfatnya sama dikasih asam amino. Asam aminonya bebas ya untuk pemindahan tanam, itu biar tidak stres, dan untuk penyebaran akar dan kekuatan batangnya itu biar lebih cepat, seperti itu. Kayak contohnya mungkin bisa pakai Ultradap, kayak gitu juga bisa. Asam aminonya bisa pakai Vulka atau Ambition. Ya bebas lah teman-teman seleranya seperti apa. Nah, setelah 1 minggu pindah tanam, kalau saya sendiri cukup menggunakan Gandasil D. Itu Gandasil D dicampur dengan Power Soil ataupun asam humat. Itu jadi untuk pengocoran awal. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan itu ya, Jimi Hantu kayak gitu. Itu juga bisa untuk digunakan fase pertumbuhan awal. Untuk produknya Jimi Hantu itu sendiri ada 2 produk, yaitu Jimi Hantu pertumbuhan dan pembuahan. Kalau di fase pertumbuhan ya pakai yang fase pertumbuhan, pakai yang Jimi Hantu pertumbuhan, seperti itu ya. Mereka juga sudah ada kandungan asam amino, NPK dan lain-lain. Nah, untuk pemupukan di fase vegetatif itu kurang lebih di 4 kali ya, 4 kali pemupukan. Kalau kita intervalnya 1 minggu sekali, itu sudah cukup untuk di fase vegetatif.
Nah, untuk pupuknya yang mungkin teman-teman bisa gunakan, bisa pakai Gandasil D, NPK 16, terus pakai produk yang familiar lah. Nanti bisa dimix dengan pupuk yang lain. Yang penting dilihat dari unsur haranya yang dibutuhkan di saat fase vegetatif. Seperti itu ya. Nah, untuk di fase vegetatif atau pertumbuhan, untuk perawatannya seperti itu. Dan jangan lupa untuk penyepraian atas, entah itu nutrisi ataupun fungisida dan insektisida juga penting ya, untuk menjaga tanaman kita tetap sehat dan terhindar dari serangan virus ataupun jamur dan hama-hamanya. Nah, setelah kita melakukan pemupukan di fase vegetatif di umur kurang lebih 35 HST ataupun 45 HST, itu biasanya sudah masuk fase generatif awal dan pemupukannya juga sudah beda. Nah, kita penuhin juga untuk nutrisi atau unsur haranya, entah itu makro dan mikronya. Nah, kalau saya sendiri di fase generatif ini fase generatif awal ya, untuk tanaman cabenya ini kurang lebih umurnya di 60 HST kurang lebih. Nah, untuk pemupukan susulan atau selanjutnya itu saya cukup menggunakan MKP sama KNO 3 putih. Nah, tetapi juga kita harus melihat kondisi dan cuacanya ya. Kalau sudah masuk fase generatif, teman-teman kurangin dulu untuk kandungan nitrogennya, apalagi dengan cuaca dan hujan yang cukup intens ya. Itu dikurangin dulu untuk kandungan nitrogennya agar tidak terjadi serangan jamur. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah, nanti teman-teman bisa menggunakan kalsium, entah kalsium aktif, kalsium murni, ataupun kalsium forbase, itu juga bisa. Pokoknya yang mengandung kalsium tinggi lah, itu untuk pencegah kerontokan bunga dan buah. Untuk pupuknya itu bisa menggunakan MKP, KNO 3 putih, sama NPK profesional, itu sudah cukup. Seperti itu. Jangan lupa untuk perlakuan atas, menjaga daun kita ataupun tanaman kita terhindar dari penyakit dan hamanya ya. Itu untuk perlakuan penggunaan fungisida ataupun insektisidanya juga harus rutin. Jadi kalau perawatan cabenya itu secara rutin dan pokoknya teliti, kita harus memahami tanaman, insya Allah tanaman kita juga akan tetap tumbuh sehat dan subur di fase vegetatif maupun generatif sampai pembuahannya. Itu juga pasti akan dijamin sehat. Makanya kuncinya adalah pengolahan lahan yang benar dan pemilihan bibit atau varietas yang unggul, tahan virus, tahan hama, seperti itu. Karena untuk tanaman cabai sendiri di fase generatif, entah fase generatif awal, itu adalah fase dimana tanaman kita mudah banget terserang penyakit ataupun hama. Dan nanti akhirnya kalau sudah terserang hama jadinya keriting daun dan pertumbuhannya lambat. Kalau sudah terkena jamur nanti akan berbahaya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi ataupun pengen tahu untuk resep-resepnya, silahkan teman-teman di komen-komen saja, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like, komen untuk YouTube-nya Rumah Impianku. Belajar bertani, belajar bercocok tanam. Salam sukses selalu, sehat-sehat semuanya, dan salam pertanian Indonesia.